Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Istighfarina Izzatul Laili dengan NIM 2106311000026 dari kelas 3A Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang crimping kabel dan konfigurasi routing statis dan dinamis untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Pertama, di sini ada crimping kabel, di mana ini merupakan penerapan dari modul 2. Apa sih itu crimping kabel? Crimping kabel merupakan proses di mana sebuah jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna. Media transmisi yang digunakan dalam crimping kabel adalah media transmisi berkabel, yaitu kabel UTP. Dalam melakukan crimping kabel UTP, terdapat dua buah strategi pengkabelan pada kabelnya, yakni kabel crossover dan kabel strike. Nah, di sini ada perbedaan warna pada kabel cross dan kabel strike. Namun sebelum itu, pengertian dari kabel crossover merupakan kabel untuk menghubungkan jaringan di mana dengan dua device yang sama. Contohnya switch dengan switch atau router dengan router. Sedangkan kabel strike merupakan kabel yang menghubungkan jaringan dengan dua device yang berbeda. Contohnya router dengan switch. Nah, pada kabel crossover terdapat dua ujung kabel yang berbeda, di mana pada ujung kabel A terdapat warna oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, dan coklat putih coklat. Dan pada ujung kabel B, hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, dan coklat putih coklat. Sedangkan pada kabel strike terdapat dua ujung kabel juga, namun warnanya sama, yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, dan biru putih hijau, dan coklat putih coklat. Nah, untuk melakukan crimping kabel, ada alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada kabel UTP, yang kedua konektor RJ45, dan yang ketiga tang crimping. Tang crimping ini digunakan setelah kita mengupas kabel UTP, lalu kita memasukkan ke konektor jaringan RJ45, lalu kita crimping. Kemudian alat yang dibutuhkan yang terakhir yaitu ada LAN tester, di mana ini berfungsi untuk mengecek apakah kabel yang kita buat itu sudah benar atau tidak, dan ditentukan dengan menyalanya lampu. Dan perlu diingat juga teman-teman, ketika kita akan memasangkan kabel yang sudah dikupas tadi, pastikan kabel itu sudah nempel pada ujung konektor RJ45. Kenapa begitu? Karena ketika kita coba dengan LAN tester dan LAN tester tidak menyala, kemungkinan itu kabel pada konektor RJ45 tidak menempel pada ujung kabelnya. Dan itu juga perlu di crimping lagi. Mungkin itu saja pada penjelasan crimping kabel. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Nah, di sini kita masuk pada penerapan modul 3, yaitu routing. Apa sih itu routing? Routing merupakan mekanisme yang mengatur pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Sedangkan router merupakan perangkat yang bisa melakukan routing atau menyimpan tabel routing. Konsep dasar routing. Fungsi utama dari router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewatkan sesuai dengan tabel routing yang dimilikinya. Jadi, router bisa membedakan apakah informasi ditujukan untuk host yang satu, network yang sama, ataukah berbeda di network yang berbeda. Jika paket tersebut ditujukan untuk host,
yang masih dalam satu jaringan, maka router akan mencegah paket tersebut dikirimkan keluar jaringan. Jika host yang dituju berbeda jaringan, maka router akan meneruskannya ke jaringan tersebut. Nah, langsung aja teman-teman kita menerapkan pada konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Nah, langsung aja di sini kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini saya akan membuat konfigurasi routing dinamis dengan GUI, di mana memiliki 4 router dan masing-masing router memiliki 4 varian. Kita akan membuat topologinya seperti ini. Di sini saya sudah membuat sebelumnya, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih routing dinamis itu. Setelah itu, di sini kita akan menghubungkan sesama router menggunakan kabel cross yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kabel cross menghubungkan sebuah jaringan dengan dua device yang sama, yaitu contohnya di sini ada router dengan router. Setelah semua router terhubung, selanjutnya masing-masing router akan dihubungkan ke switch menggunakan kabel stripe. Nah, setelah semua kabel terhubung dan ini pada switch ke router masih ada ya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing dengan cara klik router, lalu flash Ethernet 0/0. Kita jangan lupa ini di on kan dulu teman-teman, lalu kita klik tuliskan IP dengan 192.168.1.26, lalu tekan enter. Setelah itu kita isikan flash Ethernet 1/0, jangan lupa di on kan dengan IP 192.168.26.1, enter. Selanjutnya pada router 1 juga sama, flash Ethernet 0/0. Kita lihat dulu di sini router 1 memiliki flash Ethernet apa saja. 0/0, 1/0, dan 6/0. Di 0/0 kita isi IP 192.168.2.26. Jadi pada router ini melanjutkan pada router 0 tadi. Di router 0 tadi kan 1.26. Jadi pada router 1 di flash Ethernet 0/0 kita lanjut 2.26. Dan untuk flash Ethernet 1/0 ini 192.168.3.2, melanjutkan yang tadi. Dan untuk flash Ethernet 0/0 ini tidak bisa melanjutkan seperti routing tadi teman-teman, karena ini untuk menghubungkan ke TV. Jadi di sini kita tulis IP-nya 27.1. Pada router 2 juga sama, ini melanjutkan. Kita lihat dulu flash Ethernet dari router 2. Flash Ethernet 0/0 ini
jangan lupa di on kan. Kita tulis tadi 3/3.25. Jadi di sini 4.26. Dan untuk 1/0 5.26 di-on-kan dan flash ethernet 640 di-on-kan juga. Untuk router 3 sama seperti tadi. Mohon maaf, ini berarti 29.1 karena untuk menghubungkan ke PC. Nah, setelah semua kabel sudah berwarna hijau, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi PC. Pada router 0 dan ke PC 0, kita lihat dulu flash ethernetnya 1/0. Jadi nanti pada PC kita isikan IP-nya melanjutkan dari flash ethernet 1/0. Karena di sini flash ethernet 1/192.168.26.1, di PC 1 kita akan menuliskan 192.168.26.2 ke desktop IP configuration. Nah, seperti ini. Dan pada default giveaway ini diisi IP address seperti router flash ethernet 1/0. Dan untuk PC 1, PC 2, PC 1, PC 2, dan PC 3 ini melanjutkan dari PC 0. Jadi pada PC 1 nanti 26.3, PC 2 26.4, dan PC 3 26.5. Selanjutnya pada router 1 di PC 456 juga sama, hanya bedanya di sini flash ethernet pada router 1 itu 27.1. Jadi PC 4 nanti 27.2, PC 5 27.3, dan PC 6 dan PC 7 seterusnya. Selanjutnya pada router 2 kita lihat dulu Ethernet terkenal itu memiliki IP 28.1. Jadi pada PC 8 28.2, PC 9 28.3, PC 10 28.4, dan PC 11 28.5. Dan pada router 3 juga sama teman-teman, tapi di sini ada flash Ethernet 1/0 memiliki IP 192.168.29.1. Jadi untuk PC 12, 13, 14, 16 melanjutkan dari flash Ethernet 1/0. Nah, setelah semua PC terisi IP address, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router 0. Sini
klik start. Di sini kita akan mengisikan network tujuan, network dan max. Pada network di sini kita mengisi tujuan visi yang akan kita sambungkan. Jadi pada router 0 ini kan visinya 192.1.0 maaf IP 192.168.26.1 dan pada router 0 di sini kita akan menghubungkan pada router 1, 2 dan 3. Jadi network di sini kita akan mengisikan dengan IP 192.168.27.0. Mengapa 27.0? Karena pada router 0 di sini kita bertujuan menghubungkan pada router 1, di mana router 1 ini memiliki IP 192.168.27.1. Selanjutnya di Linux kita isi seperti biasa 255 dan untuk next hop kita lihat di sini pada router 0 memiliki fast Ethernet berapa aja teman-teman. Nah, di sini terlihat di router 0 memiliki fast Ethernet 1/0 dan 4/0. Jadi di next hop kita lihat fast Ethernet terdekat dari router 0 yaitu fast Ethernet 4/0 dari router 1. Kita lihat di sini IP dari router 1 di fast Ethernet 0/0 yaitu 192.168.2.26. Jadi pada next hop nanti kita isikan seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengisikan network max dan network, kita langsung add aja. Di sini kita juga bisa menambahkan lagi kemana router 0 akan terhubung. Di sini saya akan menghubungkan ke router 2 yang memiliki IP address 28.0. Di max dan network ini tetap teman-teman karena pada router 0 jalur terdekat yaitu IP-nya memiliki 192.168.2.2. Langsung aja di add. Nah, untuk menghubungkan ke router 3 tinggal kita ganti saja jadi 29.0. Lalu add. Setelah itu pada router 1 caranya sama seperti tadi. Di sini networknya kita isi 26.0 karena di sini kita akan menyambungkan ke router 0. Dan di sini kita lihat pada router 0, pada router 1 IP mana yang dekat, yaitu di fast Ethernet router 0 di router 0. Kita lihat di sini IP-nya 1.26. Lalu kita add. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan menghubungkan router 1 ke router 2 dan 3. Kita ganti 28.0 dan kita lihat jalur untuk ke router 2 di sini yang paling dekat fast Ethernet router 0 dengan IP 4.26. 4.26 kita add. Di sini sama 29.0. Dan untuk router 2 dan router 3 sama seperti tadi teman-teman. Nah, setelah semua statik terisi, sini kita akan mencoba tes koneksi pada PC 1 ke PC 5. Dan cara klik PC 1,
lalu dipilih tab desktop, lalu Command Pro. Nah, di sini kita coba tujuannya ke visi 5 dengan IP 192.168.27.3. Tekan enter. Nah, ini berhasil ternyata teman-teman terhubung. Kita coba dari visi 1 ke visi 9. Berhasil juga. Nah, ini dia konfigurasi routing statis dengan GUI. Lanjut kita ke routing statis dengan CLI. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat konfigurasi routing statis menggunakan CLI dengan topologi yang sama, jadi seperti ini. Setelah semua kabel terpasang, di sini kita akan melakukan konfigurasi statik, konfigurasi dinamis dengan CLI pada router 0. Pilih tab config, lalu fast ethernet router 0, lalu kita klik tab CLI. Nah, di sini kita akan mengisi IP address-nya 148.1.5. Indeksnya dari mana? Shutdown, enter lagi, lalu exit. Dan nah, di sini akan terisi otomatis IP yang sudah kita tulis pada CLI tadi. Dan statusnya di sini sudah on, teman-teman. Selanjutnya pada fast ethernet 1/0, klik CLI, IP address 192.168.5.1. IP ini sama seperti konfigurasi routing dinamis ya, teman-teman. Hanya bedanya di sini kita menggunakan CLI. Nah, setelah semua terisi IP pada router, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi visi pada routernya, router 1, router 2, dan router 3. Untuk visinya, IP address-nya sama seperti pada router dinamis tadi. Jadi kita melanjutkan pada fast ethernet yang terdekat pada router. Nah, setelah semua sudah terpasang IP address pada PC,
Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi RIP pada router 0, 1, 2, dan 3. RIP lalu ke CLI pada router 0. Di sini memiliki fast Ethernet 0 per 0 dan 1 per 0, di mana IP-nya memiliki 1.0 dan 2.0. Jadi di sini kita tulis network 192.168.1.0, network 192.168.1.0. Lalu enter exit. Pada router 1 juga begitu teman-teman. Config RIP lalu ke TCLI. Pada RIP ini diisikan IP address yang berada pada router tersebut. Nah, setelah semua RIP pada router terisi, di sini kita akan melakukan tes koneksi menggunakan command prompt. Di sini kita akan menghubungkan PC 3 dengan PC 4. Nah, ketika sudah muncul reply form, berarti tes koneksi kita berhasil. Kita coba lagi ke PC 15. Nah, sudah berhasil teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai konfigurasi routing dinamis dan routing statis serta crimping kabel. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.